Ini teman-teman, kembali lagi bersama mata kuliah pengantar analisis real. Kali ini kita akan berbicara mengenai sublimum dan infimum. Jadi sebenarnya ini akan dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama atau hari ini kita akan fokus pada memahami apa itu sublimum dan infimum. Jadi lebih banyak ke definisi maupun ke teorema atau lema yang terkait, tapi masih terkait dengan definisinya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke sublimum dan infimum, kita perlu tahu apa itu batas atas dan batas bawah. Ini definisinya, satu himpunan dikatakan terbatas ke atas jika punya batas atas. U itu nanti disebut batas atas. Jika ada U, sehingga U itu selalu lebih besar sama dengan X, atau lebih besar sama dengan setiap anggota S. Ya. Jadi terbatas ke atas itu jika ada bilangan yang selalu lebih besar, satu bilangan yang lebih besar atau sama dengan semua bilangan pada S. Jadi artinya pergerakan ke kanannya, datanya itu ya, data atau himpunannya, himpunan S-nya, kita ambil titik-titik ke kanan itu mentok ke suatu titik tertentu, ya. Itu terbatas ke atas. Sebaliknya terbatas ke bawah ada V, bilangan real juga V-nya, sehingga V itu dia V selalu lebih kecil atau sama dengan semua anggota S. Itu yang disebut sebagai batas bawah. Kemudian ini definisi terbatas, dia terbatas ke atas sekaligus terbatas ke bawah. Baik, lanjut kita akan melihat contohnya. Perhatikan himpunan S. Nah, ada 4 di sana. Ini adalah himpunan S, berada di sana posisinya. Dan seterusnya ya. Posisinya di sini himpunan S. Jadi titik-titik di sini lebih besar sama dengan 4 ya. Berarti mungkin kalian bisa pilih misalkan ini X1, ini X2, misalkan X3 di sana. Nah, ini merupakan anggota S, X1, X2, X3, dan dia lebih besar sama dengan 4. Nah, sehingga 4 ini salah satu batas bawah himpunan S. Kenapa? Karena semua titik-titik yang ada di sana, berapapun ambil di himpunan S, pasti selalu lebih besar sama dengan 4. Jadi 4 ini batas bawah himpunan S. Nah, lanjut. Negatif 1 juga merupakan batas bawah himpunan S. Berarti misalkan ada negatif 1 di sana. Ya. Nah, ini mau X1 yang ada di sana, X2, X3, bahkan 4 itu sendiri di sini. Dia pasti lebih besar sama dengan negatif 1 ini. Artinya apa? Artinya negatif 1 itu juga batas bawah dari himpunan S. Ya, di sini apa yang bisa kita simpulkan dari dua hal ini? Kita bisa menggeneralisir bahwa batas bawah itu nanti ada banyak gitu ya. Ada banyak, bahkan mungkin tak hingga. Jadi 4, 3, turun lagi 2,5, 0, berapa lagi, negatif 5, negatif 7, dan seterusnya. Itu merupakan batas bawah dari himpunan S. Ini di sini lagi contohnya 2 bukan batas bawah S. Nah, ini penting ini. 2 bukan batas bawah himpunan S. Kenapa? Gitu. Karena kita dapat memilih 3. Kita dapat memilih
0,92 itu batas bawah juga ini harusnya. Ya, bukan 2, misalkan 5, katakanlah 5 ya, saya ganti dengan 5 bukan batas bawah himpunan S. Kenapa? Karena kita bisa memilih 4,5 misalkan, 4,5 itu berada di S, tetapi 4,5 itu kurang dari 5 ya. Padahal syarat batas bawah adalah berarti kalau dia batas bawah berarti 5 harus lebih kecil sama dengan X atau lebih kecil sama dengan semua yang berada pada himpunan S. Tetapi kita dapat menemukan 4,5 sehingga 4,5 kurang dari 5. Sehingga ini bukan batas bawah 5 ya. 5 saya ganti dengan 5. Lanjut. Nah, ini kesimpulannya himpunan S terbatas ke bawah. Apakah dia terbatas ke atas? Ya, himpunan S tidak terbatas ke atas. Kenapa? Misalkan kita mau ambil batas atasnya 7. Batas atas misalkan 7. Oh, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena masih ada yang lebih besar. Kalau batas atas 7 berarti haruslah X itu selalu lebih kecil sama dengan 7. Tetapi kita bisa ambil salah satu X, misal katakanlah X0 itu adalah 8, dan 8 itu tidak lebih kecil sama dengan 7. Sehingga bisa kita katakan S tidak terbatas ke atas. Ya, tapi tidak hanya mengambil 7 aja, mau 7, mau 9, mau 10, selalu ada yang lebih besar. Ya, selalu ada yang lebih besar. Jadi dia tidak terbatas ke atas. Oke, kita sudah masuk di supremum dan infimum. Perhatikan bahwa contoh sebelumnya kita sudah menemukan atau bisa menyimpulkan bahwa batas atas atau batas bawah ya di contoh itu bisa banyak sekali. Batas bawahnya bisa banyak. Kemudian batas bawah yang bisa banyak itu ya, batas bawahnya bisa banyak. Kita bisa ambil, nah kalau dia batas bawah nanti bisa ambil yang paling besar. Kemudian kalau batas atas bisa banyak, kita bisa ambil yang paling kecil. Ya. Jadi ini batas atas terkecil, supremum, namanya supremum. Perhatikan secara bahasa ini juga semoga bisa membuat paham karena sesuai dengan logika atau sesuai dengan sifatnya. Jadi pertama dia batas atas, yang kedua dia yang terkecil. Artinya ini, misalkan U harus batas atas dulu, atau ini bisa dikatakan U harus lebih besar sama dengan X. Untuk setiap X bilangan ini di S. Ya. Kemudian terkecil ini sifat terkecil. Dibandingkan V itu batas atas, terserah yang manapun dibandingkan V, dia pasti yang paling kecil. Makanya namanya batas atas terkecil. Begitu juga sebaliknya. Batas bawah terbesar. Misalkan T harus batas bawah dulu. T harus batas bawah dulu. Ya. Setelah itu nanti batas bawah itu ada banyak. Batas bawah ada banyak. Nah, kita ambil yang paling kecil. Jadi ambil yang paling besar untuk batas bawah. Batas bawah yang paling besar atau itu nanti namanya adalah infimum. Ya, ini mungkin dari ini ilustrasi ini memudahkan teman-teman semua. Ini himpunan S. Ya, ini ada ini ya. Perhatikan ini ada batas atas di sana. Bentar ya. Ini batas atasnya bisa banyak. Nah, sampai tak hingga bahkan ya batas atasnya. Tetapi kita bisa ambil dari himpunan ini yang ada di sini, ya ambil yang paling kecil. Itu nanti kita namakan sebagai supremum. Ya. Sebaliknya di sini,
batas bawahnya ada banyak sekali di sana batas bawah. Itu harus yang di sini di kiri, karena S di sini batas bawah bisa nggak? Nggak bisa, karena ini masih ada anggota S yang lebih kecil. Di batas bawahnya di sana. Ya. Nah, ini dipilih yang paling besar. Itu namanya infimum. Oke, kita akan lihat contohnya setelah ini. Ya, ini ya, contohnya S-nya negatif 1, 3, 4, 7. Jadi suprimumnya adalah 7, infimumnya adalah negatif 1. Ya. Nah, kenapa suprimumnya 7? Yang pertama jelas. Dari masing-masing ini, mau negatif 1, itu pasti lebih kecil sama dengan 7, 3 pasti lebih kecil sama dengan 7, 4 pasti lebih kecil sama dengan 7, bahkan 7 lebih kecil sama dengan 7. Sehingga apa? 7 ini adalah batas atas. Yang pertama itu. Apakah dia terkecil? Nah, sekarang, misalkan kita punya V. V itu batas atas. Artinya apa? Kalau V batas atas berarti V pasti lebih besar sama dengan X, di mana X-nya berada di S. Nah, salah satu X itu adalah 7. Ya, 7 itu berada di S juga. Berarti V pasti lebih besar sama dengan 7. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ya ini. Suprimum dari S sama dengan 7. Ya, semoga bisa dimengerti. Ya. Jadi 7 dibandingkan dengan semuanya yang ada di himpunan ini, oh dia pasti lebih besar sama dengan, atau dia batas atas. Lanjut, misalkan ada V, batas atas S yang lain. Batas atas S yang lain. Oh iya, V itu pasti lebih besar sama dengan X. X-nya apa? X-nya yang berada di S. Nah, 7 itu salah satu dari S. Karena salah satu dari S berarti pasti memenuhi ini. Ya, berarti V-nya lebih besar sama dengan 7. Infimum juga sama ini. Negatif 1 pasti lebih kecil sama dengan yang berada di S. Ya. Ini negatif 1 ini pasti lebih kecil dari semua yang di sini. Nah, kemudian kalau ada batas bawah yang lain, pasti dia lebih kecil karena dia batas bawah lebih kecil sama dengan semua yang di sini. Salah satunya adalah 1. Ya, jadi kalau ada V juga batas bawah berarti V lebih kecil sama dengan X untuk setiap X di S. Nah, salah satu X-nya kita bisa ambil X-nya berapa? X-nya adalah negatif 1. Berarti diperoleh V lebih kecil sama dengan negatif 1. Artinya negatif 1 ini adalah batas bawah yang paling besar. Oke, ini contoh lain. Ya, infimumnya adalah 4. Infimum S-nya 4. Ya, ini jelas karena 4 itu pasti selalu sama sih alasannya ya. Jadi silahkan dicoba dicermati. Nah, sekarang kita lihat suprimumnya. Suprimumnya tidak ada. Kenapa? Nah, karena dia tidak punya batas atas. Ya, tidak punya batas atas ini. Tadi di contoh sebelumnya kita sudah menyimpulkan bahwa oh ya dia tidak punya batas atas. Oke, mungkin contoh satu lagi nih, untuk dicermati ya. Misalkan saya punya key, tapi ini untuk pembuktiannya nanti mungkin di pertemuan selanjutnya karena ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Key misalkan 0,1 ya.
punya supremum nggak? Ya, punya. Supremum key adalah 1. Infimum key adalah 0. Loh, kenapa punya supremum? Kenapa punya supremum? Ya, karena pertama 1 itu batas atas, ya. 1 itu adalah batas atas dari key. Yang kedua, kalau kita punya berapapun batas atas yang lain, ya, kita tahu batas atas dari key yang lain berarti kan bisa 1,2, 1,4, 1,7 dan seterusnya. Itu kan pasti lebih besar dari 1. Ya, misalkan V batas atas yang lain, berarti V pasti lebih besar sama dengan 1. Sehingga 1 ini yang terkecil. Ya, tapi untuk pembuktiannya nanti di pertemuan selanjutnya, karena ini tidak mudah. Ya, kita perlu sifat Archimedes dulu. Kita belum berbicara sifat Archimedes di sini. Kali ini kita akan fokus untuk membicarakan definisinya dulu, memahami definisi dan konsepnya dulu. Nah, kemudian yang perlu dicermati juga, ya, ini yang membedakan dari contoh yang di atas. Ini punya minimum nggak? Nah, ini kalau minimum nggak punya dia. Ya, mana? Yang paling kecil dari bilangan di selang 01 ini nggak ada. Maksimum ini juga tidak ada. Ya, tidak punya minimum dan maksimum, tapi dia punya supremum dan infimum. Jadi memang supremum maupun infimum ini tidak harus berada di himpunan, tidak harus berada di himpunan Q. Oke, itu silahkan untuk dicermati, didinginkan, dimatangkan konsepnya dari situ. Nah, kemudian ini ada lemma. Lemma itu teorema tapi sederhana gitu ya, bisa dikatakan semacam akibat langsung lah, akibat langsung. Ini konsep lain untuk membicarakan supremum dan infimum. Ini saya berikan yang supremumnya. Silahkan nanti teman-teman bisa memahami infimumnya dengan cara yang sama atau dengan konsep yang sama, itu nanti kira-kira gimana ya. Nah, perhatikan ini. U itu adalah supremum. Yang pertama, jelas S lebih kecil sama dengan U untuk setiap S anggota S, atau U selalu lebih besar dari semua bilangan yang ada di S. Ini jelas yang pertama. Yang kedua, jadi perhatikan supremum atau batas atas terkecil. Kalau batas atas terkecil artinya apa? Artinya begini, ya. Kalau ada bilangan lain yang kurang dari sama dengan U, kan kita mau melihat bahwa dia U ini kan sudah batas atas pertama, U-nya sudah batas atas di sini. Batas atas. Nah, kita mau cek terkecilnya. Jadi kita cek terkecil bisa dengan yang pertama membandingkan dengan batas atas yang lain. Oh, dia lebih kecil, atau dia yang paling kecil. Ya, atau bisa juga dengan kalau saya punya bilangan lain, ya. Mungkin saya berikan ilustrasi. Di sini U. Oh, ada bilangan lain yang lebih kecil. Misalkan ini S-nya ya. S-nya ini U. Ada bilangan lain yang lebih kecil, misalkan ini V di sini. Atau mungkin V-nya di sini bisa juga.
Ya. Kalau ada bilangan lain yang lebih kecil, maka selalu ada T di S sehingga V itu kurang dari T. Jadi ini T, misalkan T-nya ini. Untuk V-nya ini, misalkan T-nya ini. Untuk V-nya yang ini, misalkan saya ambil T-nya yang tadi juga bisa, tapi bisa juga T-nya yang ini. Artinya apa sih? Artinya dia mau mengatakan bahwa yang kedua ini, jika ada yang lebih kecil, dia bukan batas atas gitu ya. Karena kalau batas atas kan berarti haruslah V itu lebih besar sama dengan T, katakanlah ya. T-nya bilangan di S. Nah, tetapi V itu kurang dari T. Jadi kalau ada yang lebih kecil, dia bukan batas atas. Sehingga apa? U itu adalah batas atas terkecil. Konsepnya begitu. Ya. Nah, kemudian dari sini, dari lema yang pertama ini, kita punya yang kedua. Nah, ini penting. Mulai menggunakan epsilon, kita mulai ketemu epsilon gitu. Secara konsep mengikuti konsep yang tadi, yang di atas. Ya. Jadi, ini misalkan himpunannya S di sini. S. Nah, kemudian ini ada U sebagai batas atas. Nah, kalau dia supremum, kita kurangi sedikit saja di sini. Ada epsilon. Ini berarti U min epsilon. Dikurangi sedikit saja. U min epsilon ini ya, kurangi sedikit saja, maka U min epsilon ini bukan batas atas. Dia mau mengatakan itu. Artinya apa? Di sini bisa menemukan suatu bilangan lain, S epsilon, sehingga S epsilon ini nanti lebih besar dari U min epsilon. Ya, mungkin pakai contoh. Misalkan di sini himpunannya katakanlah 01 ya. 01. Selang tertutup. Ini sebenarnya kita belum berbicara selang, tapi ya nggak apa-apa, sedikit. Selang tertutup. Berarti atau himpunannya S himpunan X di mana 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1. Kita tahu bahwa supremum S adalah 1. Ya. Nah, maksudnya begini. 1 saya kurangi sedikit saja. Teman-teman misalkan saya ambil Pak epsilonnya saya mau 0,1. Oke, boleh. 0,1 kan kecil. Jadi biasanya kita berbicara analisis real, kita bicara bilangan-bilangan yang kecil ya. Hubungannya dengan epsilon biasanya bilangan kecil. Saya ambil 0,1 Pak. Oke, berarti kita punya U min epsilonnya adalah berapa? 0,9. Nah, kita bisa lihat bahwa oh iya, 0,9 ini bukan batas atas. Oh, mau ambil lebih kecil lagi, Pak. Lebih kecil, oke, boleh. Ambil berapa? Misalkan epsilonnya sama dengan 0,001. Oke. Berarti U min epsilonnya berapa? U min epsilonnya 0,999. Ya. Apakah dia batas atas? Oh, masih ada. Bukan batas atas. Karena kalau batas atas kan harus lebih besar dari semua yang ada di sini. Lebih besar dari semua yang ada di sini. Tapi ternyata dia kan masih 0,999 kan masih kurang dari 1. Artinya ini bukan batas atas. Ya. Seperti itu konsepnya teman-teman. Silahkan coba dicermati. Jadi hari ini kita memang akan berbicara tentang definisi. Pertemuan ini berbicara tentang definisi. Ya, semoga membantu belajar. Ya, dan kalau ada pertanyaan bisa segera ditanyakan. Terima kasih.